Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kepercayaan Tolotang yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di Kabupaten Sidrap. Apa itu kepercayaan Tolotang? Bagaimana kepercayaan ini bisa ada? Bagaimana bentuk ajarannya? Siapa yang menyebarkan ajaran ini? Serta bagaimana kepercayaan ini dipandang oleh pemerintah Republik Indonesia? Well, semua pertanyaan tadi akan kita bahas secara rinci di video kali ini. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Saya disclaimer sedikit, bahwa pembahasan kita kali ini akan lumayan banyak membahas tentang budaya, sejarah, dan juga sistem kepercayaan. Hendaknya teman-teman yang menonton video ini bisa bersikap bijaksana dengan tidak menjustifikasi suatu kepercayaan dan juga budaya milik orang lain. Di sini kita hanya belajar guna menambah wawasan dan referensi kita tentang budaya dan sejarah di Sulawesi Selatan. Apa itu Tolotang? Apabila kita berbicara dengan kepercayaan Tolotang, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang yang tertuang dalam naskah I Lagaligo, sebuah naskah kuno yang dianggap sebagai naskah terpanjang di dunia. Kepercayaan Tolotang sangat erat kaitannya dengan kitab Lagaligo itu sendiri, di mana salah satu sosok yang paling banyak diceritakan dalam kitab Lagaligo adalah Saweri Gading, yang dianggap sebagai sosok yang mewariskan kepercayaan ini kepada masyarakat hingga saat ini. Pada dasarnya, kita bisa menemukan kelompok masyarakat penganut Tolotang ini di daerah Sidrap. Namun, aslinya kepercayaan Tolotang ini pertama kali muncul di daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Desa Wani, suatu wilayah yang berada sekitar 40 km dari pusat kota kerajaan Wajo kala itu. Kepercayaan ini disinyalir bermula ketika seorang leluhur masyarakat di Desa Wani yang bernama La Panaungi yang mengaku mendengar sebuah suara yang melarangnya melakukan suatu ritual yang sudah ada dari dulu. La Panaungi kemudian menanyakan, "Siapa engkau?" Dan kemudian terdengarlah balasan, "Saya adalah Dewata Sewuwaye. Saya akan memberikan ajaran kepada kalian, tapi sebelum itu bersucilah terlebih dahulu." Kemudian La Panaungi bergegas untuk bersuci. Dan setelah bersuci, maka diberikanlah kepadanya sebuah ajaran yang bernama Tolotang. Pendapat ini saya ambil dari pernyataan Profesor Dr. Tako Bandung. Beliau adalah seorang pakar sejarah dan budayawan Sulawesi Selatan sekaligus seorang antropolog. Pendapat lain dari Dr. Wahyudin G menyatakan bahwa kata Tolotang sendiri diambil dari dua suku kata, yakni dari kata to yang artinya orang, serta dari kata lautang atau lotang yang artinya selatan. Dengan kata lain, istilah Tolotang sendiri juga bisa diartikan sebagai orang dari selatan. Mengapa dari selatan? Well, mari kita bahas lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu, agama Islam pun masuk ke Sulawesi Selatan, dan salah satunya ke wilayah Wajo. Arung Matoa Wajo kala itu, yakni La Sangkuru Patau Mula Jaji, pada akhirnya menerima Islam kala itu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa apabila seorang raja telah memeluk agama Islam, maka diwajibkan pula kepada seluruh rakyatnya untuk ikut memeluk Islam. Sayangnya, terdapat satu kelompok masyarakat yang kala itu tidak mau ikut memeluk Islam. Kelompok masyarakat tersebut berasal dari Desa Wani yang kita sebutkan di awal tadi. Hal inilah yang kemudian membuat Arung Matoa Wajo kala itu terpaksa menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan wilayah Wajo. Kelompok tersebut kemudian terbagi dua, dengan kelompok pertama yang dipimpin oleh I Pabere, seorang tokoh adat wanita kala itu, yang dimana dia memimpin kelompoknya menuju ke wilayah Sidenreng. Sedangkan kelompok satunya lagi dipimpin oleh I Goliga,
yang membawa kelompoknya menuju ke wilayah Bacu Kiki yang ada di Parepare. Singkat cerita, kelompok masyarakat yang tiba di Sidendreng ini kemudian meminta izin kepada Raja Sidendreng kala itu untuk diberikan tempat untuk tinggal. Mereka menjelaskan lika-liku yang mereka hadapi sebagai masyarakat yang meninggalkan Wajo karena memegang teguh kepercayaan yang dianutnya. Alhasil, Raja Sidendreng pun akhirnya menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat Sidendreng. Tentunya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, menaati adat atau Ade Mapurondro. Yang kedua, memelihara kebiasaan baik atau Wari Riali Tutui. Yang ketiga, menepati janji atau Janji Riaseri. Yang keempat, agama Ritanre Maberre atau agama yang harus ditaati. Adapun agama yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam itu sendiri. Karena seperti halnya Wajo, Sidendreng pun juga telah memeluk agama Islam kala itu. Pada akhirnya, masyarakat Toltang ini tetap tinggal di wilayah Sidendreng, meskipun tidak memeluk Islam. Meski begitu, dalam beberapa adat seperti pernikahan dan pemakaman, masyarakat Tolotang tetap mengikuti atau menjalankan adat tersebut dengan ajaran Islam. Tolotang ibaratkan sebuah agama lain pada umumnya. Mereka juga mempunyai ritual ibadahnya sendiri. Tolotang memiliki sebuah tradisi yang bernama Mapendre Inare atau menaikkan nasi. Kepercayaan ini dilakukan sebagai bentuk doa agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan di dunia saat ini dan di dunia setelahnya. Kegiatan ini biasanya dipimpin oleh seorang pemuka agama yang biasa juga disebut dengan istilah Uwa. Selain ritual Mapendre Inare, terdapat pula ritual lain yang bernama Sipulung atau berkumpul dan duduk bersama. Ritual ini mengumpulkan semua penganut kepercayaan Tolotang, baik yang ada di daerah Sidrap maupun yang saat ini ada di tempat lain. Mereka berkumpul dan kemudian berkunjung ke makam leluhur mereka, yakni Ipa Bere, dan kemudian berdoa dan meminta keselamatan, ketenangan, serta kebahagiaan. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kepercayaan Tolotang ini adalah kepercayaan kuno yang kabarnya berasal dari Sawari Gading, di mana kepercayaan Tolotang ini juga mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Mereka sendiri menyebutnya dengan nama Dewata Seuwaye, atau yang lebih dikenal dalam kitab Lagaligo dengan sebutan Sang Patotoe. Selain itu, masyarakat Tolotang juga percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Hanya saja, mereka tidak menamainya dengan surga dan neraka. Mereka hanya menganggap bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Untuk itulah mereka menjalankan ritual dan berdoa yang dianggap sebagai bekal mereka kelak di kehidupan selanjutnya. Dalam kesehariannya, masyarakat Tolotang hanyalah masyarakat biasa pada umumnya. Mereka tetap berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lain. Tidak ada perbedaan yang mencolok pada orang-orang Tolotang. Meski begitu, untuk urusan ritual keagamaan, mereka bisa dibilang sangat tertutup. Ajaran agama mereka adalah sebuah privasi yang tidak boleh dibicarakan, apalagi dimasuki oleh sembarang orang. Oke, mari kita maju ke beberapa abad kemudian. Lebih tepatnya di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, beliau menawarkan masyarakat Tolotang serta berbagai macam masyarakat lain di Indonesia yang bisa dibilang masih menganut kepercayaan adat untuk bergabung ke dalam salah satu agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Kala itu, Presiden Soeharto menawarkan antara agama Islam, Kristen, dan Hindu kepada masyarakat Tolotang. Pada akhirnya, syarat mutlak untuk menjadi warga negara Indonesia adalah dengan memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Maka, Soeharto pun menawarkan agama Hindu sebagai agama formalitas untuk masyarakat Tolotang. Dikarenakan dengan sistem ajaran Tolotang, maka Hindulah bisa dibilang agama yang paling mendekati dengan kepercayaan Tolotang tersebut. Dan singkat cerita, masyarakat Tolotang pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka kemudian tercatat sebagai bagian dari penganut agama Hindu. Meskipun pada prakteknya, mereka tidak menjalankan ajaran agama Hindu sama sekali. Bisa dibilang agama Hindu itu hanyalah bagian dari formalitas belaka agar mereka tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat Tolotang adalah bagian dari sejarah panjang peradaban Sulawesi Selatan,
dan juga masyarakat Bugis utamanya. Keberadaan masyarakat Tolotang adalah suatu bentuk kepercayaan yang diyakini oleh mereka. Masyarakat Tolotang adalah masyarakat yang kompak dan bisa dibilang kuat solidaritasnya. Kehadiran masyarakat ini menjadikan Sulawesi Selatan menjadi lebih beragam dan unik. Meski begitu, berbicara soal agama, soal kepercayaan, itu adalah hak dan privasi setiap orang. Tidaklah etis rasanya apabila kita menghakimi kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Layaknya kita yang punya hak untuk beribadah dan beragama sesuai dengan kepercayaan kita, maka jelas hal yang sama juga berlaku untuk penganut kepercayaan Tolotang dan juga segenap penganut kepercayaan lokal lainnya yang ada di Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita harus meyakini bahwa perbedaan itu adalah bagian dari anugerah. Perbedaan tidak boleh memecah belah kita. Justru, perbedaanlah yang harusnya mengikat kita agar menjadi lebih kompak, toleran, dan saling menghargai. Dan teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada hari ini tentang kepercayaan Tolotang. Bagaimana pendapat kalian tentang kepercayaan Tolotang ini? Silahkan berkomentar dengan sopan di kolom komentar di bawah, oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.